Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di sini saya dan teman-teman kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai kurikulum dan filsafat pendidikan. Yang akan memaparkan materi yaitu ada Aulia Iza, Cahyudita, Adrian Eki, Nanda Wahyu, dan Afifa Afiatus. Dalam pemaparan materi ini, kelompok kami akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan filsafat, apakah guna filsafat itu, filsafat dan tujuan pendidikan, filsafat pendidikan Indonesia, Pancasila sebagai filsafat negara, tujuan pendidikan di Indonesia, perumusan tujuan menurut Hilda Tara, dan penghususan tujuan menurut Benjamin S. Bloom. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Baiklah teman-teman, yang pertama yaitu apa sih filsafat? Filsafat ialah induk segala ilmu pengetahuan. Berdasarkan definisi tersebut, tujuan filsafat adalah membentuk suatu pandangan yang sistematis tentang segala pengetahuan atau memadukan segala ilmu pengetahuan menjadi suatu pandangan yang meliputi seluruh ilmu pengetahuan tersebut. Dari pengertian tersebut dapat dicontohkan seperti ini. Dengan adanya ilmu astronomi, biologi, ekologi, fisika, ilmu kebumian, kimia, semua itu adalah bentuk-bentuk ilmu pengetahuan. Kemudian ilmu pengetahuan itu dijadikan satu dan diberi nama sains. Yang selanjutnya yaitu guna dari filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan menentukan arah anak-anak harus dibawa kemana. Maksud dari arah adalah arah hidup anak-anak. Arah anak-anak akan bergantung dengan filsafat pendidikan yang dimiliki oleh guru. Kemudian yang kedua, dengan memiliki tujuan pendidikan, kita mendapat gambaran tentang hasil yang akan dicapai. Dengan memiliki tujuan pendidikan, maka kita akan tahu bagaimana cara agar individu tersebut dapat mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, filsafat dan tujuan pendidikan menentukan cara dan proses untuk mencapai tujuan. Yang keempat, filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Yang kelima, tujuan pendidikan memungkinkan si pendidik menilai usahanya. Dengan adanya tujuan pendidikan, maka guru akan tahu sampai mana kemampuannya untuk mengajar murid-murid agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Misalnya, dalam pembelajaran, pendidik memiliki tujuan agar anak-anaknya mampu dan paham dalam pelajaran yang ia sampaikan. Maka ia akan melakukan evaluasi agar dapat mengukur sejauh mana siswanya memahami apa yang ia sampaikan. Jika memang hasilnya belum maksimal, maka guru tersebut akan tahu letak kekurangan dalam menyampaikan materi. Jadi, ketika ada anak yang tidak paham dengan suatu pelajaran, maka jangan hanya salahkan siswanya. Akan tetapi, bisa saja penjelasan sang guru yang sulit dipahami. Kemudian yang keenam, tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Jika kita sudah mengetahui tujuan kita melakukan sesuatu, maka kita akan lebih. Materi yang selanjutnya adalah mengenai 3 tujuan utama dalam pendidikan. Yang pertama adalah mendidik manusia yang demokratis. Tujuannya agar manusia siap masuk ke dalam pergaulan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Yang kedua adalah mendidik manusia susila yang bertanggung jawab. Hal tersebut merupakan perwujudan dari kesadaran yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah membentuk warga negara yang baik. Pendidikan diharapkan dapat membentuk generasi yang taat pada hukum dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat mencerminkan sifat-sifat warga negara yang baik. Tujuan pendidikan yang tertulis pada kertas atau buku tidak akan ada artinya apabila tidak diwujudkan. Dalam pendidikan, guru adalah orang yang harus sanggup memasukkan tujuan pendidikan dalam suatu pelajaran di sekolah. Contohnya adalah dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya adalah mengenai 3 prinsip dalam demokrasi. Prinsip yang pertama adalah rasa hormat terhadap pribadi atau harkat sesama manusia. Setiap manusia dianugerahi oleh Tuhan hak yang tidak dapat digugat.
Contohnya adalah life, liberty, dan the pursuit of happiness. Prinsip ini menjamin persamaan hak manusia. Yang kedua adalah kepercayaan bahwa setiap manusia memiliki pikiran yang sehat. Karena dianggap memiliki pikiran yang sehat, maka manusia dididik untuk tidak menerima dan mempercayai apa yang dikatakan oleh orang lain, baik itu dari sebuah buku maupun dari seorang guru. Yang harus dilakukan adalah dengan memikirkan secara kritis mengenai kebenaran suatu hal. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan menurut Herbert Spencer tahun 1859. Yang pertama adalah self-preservation. Di situ manusia harus menjaga kelangsungan hidupnya dengan cara hidup sehat, hidup teratur, dan mencegah penyakit. Yang kedua adalah securing the necessities of life. Ia harus mampu mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Yang selanjutnya adalah rearing a family. Seseorang harus mampu menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Kemudian yang keempat adalah maintaining proper social and political relationship. Setiap manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat dan negara. Maka mereka harus pandai dalam bergaul. Kemudian yang kelima adalah enjoying leisure time, di mana manusia harus mampu memanfaatkan waktu-waktu senggang. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan menurut the United States Office of Education atau sering disebut sebagai the Seven Cardinal Principles. Yang pertama adalah health atau kesehatan. Pada Perang Dunia Pertama, banyak orang Amerika yang tidak memenuhi standar kesehatan. Oleh karena itu, sekolah wajib mempertinggi taraf kesehatan murid-muridnya. Yang kedua adalah Command of Fundamental Process. Di sini mencakup mengenai kecakapan membaca, menulis, berhitung, dan tes buta warna. Kemudian yang ketiga adalah Worthy Home Membership, yaitu mendidik anak agar menjadi anggota keluarga yang berharga. Kemudian yang keempat adalah Vocational Efficiency, yaitu efisien dalam pekerjaan sehingga dalam waktu yang singkat dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima adalah Citizenship, yaitu berusaha menyatukan bangsa dalam suatu negara menjadi bangsa yang kompak. Kemudian yang keenam adalah worthy use of leisure, yaitu memanfaatkan waktu senggang dengan baik. Dan yang terakhir adalah satisfaction of religious needs, yaitu pemuasan kebutuhan keagamaan. Kemudian kita akan membahas tentang filsafat pendidikan di Indonesia. Filsafat yang dianut oleh negara atau oleh mereka yang berkuasa dan memerintah suatu negara akan berpengaruh terhadap tujuan pendidikan. Maka, jika pemerintahan suatu negara bertukar atau berubah, maka akan berubah pula tujuan pendidikannya. Hal tersebut ditujukan dengan tujuan pendidikan di Indonesia yang berubah sesuai dengan perkembangan filsafat pendidikan di Indonesia dari zaman pemerintahan Belanda hingga pasca kemerdekaan. Pada zaman pemerintahan Belanda, yang menganut filsafat imperialisme dan kolonialisme dengan tujuan pendidikan yaitu memupuk jiwa bangsa Indonesia dengan mendewa-dewakan segala sesuatu dari barat yang diciptakan oleh bangsa kulit putih. Jadi, bagi bangsa Belanda itu, pengajaran untuk bangsa Indonesia cukup dengan pengajaran rendah. Pengajaran menengah dan tinggi dibatasi. Belanda lebih mengutamakan pengajaran kepada pegawai dan buruh kantor yang diperlukan dalam pemerintahan dan perusahaan mereka. Bahkan, generasi muda dihalangi untuk mencintai tanah airnya sendiri dengan diberikan bahan ajaran yang berorientasi kepada negeri Belanda. Bahasa yang digunakan dan dijunjung tinggi pun juga bahasa Belanda, sebagai syarat dan kunci bagi suatu jabatan yang lebih tinggi. Pendidikan bagi bangsa Indonesia pada zaman itu hanyalah sebagai suatu alat untuk memperpanjang sistem kolonialisme Belanda. Kemudian pada zaman pemerintahan Jepang, tujuan pendidikannya yaitu memupuk rasa hormat terhadap kaisar dan semangat Nippon kepada bangsa Indonesia dengan menggunakan pendidikan sebagai alat memperkokoh kedudukan dan kepentingan Jepang. Sama halnya dengan Belanda yang menggunakan pendidikan sebagai alat memperkokoh kedudukan dan kepentingan. Bahkan, Jepang juga memberikan latihan ketentaraan untuk membantu pertahanan jajahannya. Bahasa Jepang pun juga segera diajarkan untuk menempati kedudukan bahasa Belanda.
Hal tersebut dilakukan sesuai dengan filsafat dan tujuan pendidikan mereka. Yang terakhir yaitu pasca kemerdekaan. Pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang radikal dan didasarkan pada cita-cita dan filsafat nasional, yaitu seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, dan garis besar haluan negara. Selanjutnya yaitu materi Pancasila sebagai filsafat negara. Kita pasti sudah tidak asing dengan Pancasila yang dijadikan sebagai filsafat negara Indonesia. Nah, kemudian apa sih hubungan Pancasila sebagai filsafat negara dengan pendidikan di Indonesia? Dalam Undang-Undang tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Bab 3 Pasal 4 tercantum, pendidikan dan pengajaran berdasarkan asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia. Kemudian, asas tersebut harus diwujudkan dalam pendidikan di sekolah maupun di rumah. Namun, asas-asas tersebut masih bersifat sangat umum, sehingga menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Nah, seharusnya Pancasila dapat diberikan tafsiran yang lebih tegas agar bisa menjadi sebuah acuan atau pedoman bagi praktek pendidikan sehari-hari. Pendidik memiliki peran untuk merenungkan, meninjau, serta mengolah sebuah tafsiran terhadap Pancasila agar pendidik mampu menyampaikan ilmu atau suatu hal sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pada ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978, ada yang namanya sebuah ketetapan, Eka Prasetya Pancakarsa. Dalam ketetapan tersebut diberikan petunjuk-petunjuk nyata serta jelas sebagai wujud kelima sila dalam Pancasila. Pada sila pertama, bentuk perwujudannya yaitu seperti percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina masyarakat yang rukun. Kemudian saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Pada sila kedua, bentuk perwujudannya yaitu seperti mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Kemudian saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian pada sila ketiga, bentuk perwujudannya yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, juga bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Pada sila keempat, bentuk perwujudannya yaitu seperti mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, dan melaksanakan hasil musyawarah dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab. Kemudian pada sila kelima, bentuk perwujudannya yaitu seperti mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, serta kegotong royongan. Kemudian bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhkan sikap pemerasan, tidak bersikap atau bersifat boros, tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, diharapkan dengan adanya pedoman penghayatan pengamalan Pancasila tadi atau Eka Prasetya Pancakarsa ini, para pendidik memiliki pedoman dalam menafsirkan Pancasila agar nantinya dalam praktik pembelajaran dapat dicapai tujuan yang sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Ya, kemudian kita akan membahas tentang tujuan pendidikan di Indonesia. Menurut kurikulum SMA 1975, buku 1, bab 2, pasal 3, yang berjudul Dasar dan Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia berpancasila dan membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tegang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti luhur, mencintai bangsanya dan sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang
termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, seluruh program pendidikan, terutama pendidikan umum dan bidang studi ilmu pengetahuan sosial, harus berisikan pendidikan moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Nah, tujuan pendidikan nasional itu masih bisa diuraikan dalam bentuk tujuan institusional, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh suatu jenis sekolah tertentu. Seperti contohnya tujuan institusional umum bagi lulusan SMA, yaitu menjamin warga negara yang baik sebagai manusia utuh, sehat, kuat lahir dan batin, menguasai hasil-hasil pendidikan umum yang merupakan kelanjutan dari pendidikan di sekolah menengah umum tingkat pertama, memiliki bekal untuk melanjutkan studinya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi dengan menempuh program umum atau pilihan, memiliki bekal untuk terjun ke masyarakat dengan mengambil keterampilan untuk bekerja yang dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan minatnya dan kebutuhan masyarakat. Kemudian ada pula tujuan khususnya, seperti contohnya bagi lulusan SMA, dalam bidang pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan tentang agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan yang fungsional tentang fakta dan kejadian penting yang aktual, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional, memiliki pengetahuan tentang berbagai unsur kebudayaan dan tradisional. Kemudian dalam bidang keterampilan, menguasai cara belajar yang baik, memiliki keterampilan memecahkan masalah dengan tematis, mampu membawa atau memahami isi bacaan yang agak lanjut dalam bahasa Indonesia dan bacaan sederhana dalam bahasa Inggris yang berguna nanti baginya. Kemudian dalam bidang nilai dan sikap, yaitu menerima dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mencintai sesama manusia, bangsa, dan lingkungan sekitarnya, memiliki rasa tanggung jawab dalam pekerjaan dan masyarakat. Jika kita tadi membahas tentang tujuan institusional, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh suatu jenis sekolah tertentu, sebenarnya hal tersebut masih terlampau umum untuk diwujudkan dalam suatu kelas. Maka dari itu, tujuan institusional harus diuraikan dalam tujuan di tiap bidang studi yang memiliki tujuan lebih spesifik. Hal tersebut disebut dengan tujuan institusional. Seperti contohnya dalam bidang studi ilmu pengetahuan sosial dengan mata pelajaran ekonomi dan koperasi dengan topik produksi nasional dan pendapatan nasional di kelas 1 semester 1 dengan waktu 3 kali 45 menit. Memiliki tujuan instruksional umum agar siswa mengetahui serta memahami produksi nasional dan pendapatan nasional. Dan tujuan instruksional khususnya yaitu agar siswa dapat menjelaskan perbedaan dan persamaan antara produksi nasional dan pendapatan nasional, agar siswa dapat menyebutkan unsur dari produksi nasional dan pendapatan nasional, agar siswa dapat menghitung pendapatan nasional, agar siswa dapat menyebutkan kegunaan mengetahui besarnya pendapatan nasional, agar siswa dapat mengukur tingkat kemakmuran suatu negara, agar siswa dapat menyebutkan akibat dari pendapatan nasional yang konstan dari tahun ke tahun. Perumusan tujuan. Menurut Hilda Tambah dalam kurikulum development, yang pertama adalah rumusan tujuan harus meliputi proses mental. Nah, proses mental itu seperti kesanggupan menganalisis, mensintesis, menafsirkan, membandingkan, memecahkan masalah, serta berpikir kritis. Yang kedua, produk yaitu hasil belajar yang kebanyakan mengenai informasi pengetahuan tentang fakta. Kemudian nomor 2, tujuan kompleks yang dirumuskan secara analisis dan spesifik jelas bentuk kelakuan yang diharapkan. Misalnya, mengapresiasi keindahan dapat dispesifikkan menjadi mengapresiasi tari Bali. Ketiga, dalam merumuskan tujuan harus dinyatakan dengan jelas bentuk kelakuan yang ingin dicapai dengan kegiatan belajar tertentu. Contohnya, dalam mempelajari agama perlu dipupuk sikap toleransi. Maka dari itu, memberikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan sikap toleransi tersebut. Kemudian yang keempat, tujuan bersifat development yang dikembangkan secara kontinu. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menanamkan sikap
kritis dan memecahkan masalah secara bertahap dan terus dikembangkan. Yang kelima, tujuan hendaknya realistis, yang berarti tujuan benar-benar dicapai oleh anak-anak pada tingkat tertentu. Selama pembelajaran di sekolah tentu tujuannya sangat banyak dan indah, namun perlu memperhatikan kesanggupan dan kemampuan anak. Yang terakhir, tujuan meliputi segala aspek perkembangan anak. Pada umumnya tujuan itu meliputi aspek kognitif, nilai, serta sikap keterampilan psikomotoris. Pengkhususan tujuan. Dalam buku Taxonomy of Educational Objective oleh Benjamin S. Bloom, CX, tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 golongan meliputi bidang kognitif. Yang pertama, pengetahuan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Kemudian bidang efektif yang terdiri dari sikap, nilai, interest, minat, dan apresiasi. Kemudian pada bidang psikomotoris yang pertama keterampilan, kemampuan, keterampilan dan kebiasaan fisik serta mental. Dari ketiga macam tujuan itu merupakan 3 aspek dari setiap kelakuan manusia dan ketiganya tidak bisa dipisah-pisahkan. Pengetahuan selalu memerlukan keterampilan, misalnya keterampilan membaca, berpikir, dan lain sebagainya. Di samping memberikan pengetahuan tentang suatu bidang studi, ada baiknya mengasah keterampilan tersebut. Jadi tujuan pendidikan harus komprehensif dan meliputi ketiga bidang itu. Baik, semua materi telah disampaikan. Kemudian kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu filsafat menentukan tujuan pendidikan dan hal-hal yang berhubung dengan usaha untuk mencapainya. Dalam sebuah kurikulum seringkali tercantum tujuan-tujuan yang muluk dan belum bisa diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Filsafat dan tujuan pendidikan yang masih bersifat umum harus diuraikan menjadi tujuan-tujuan yang lebih rinci agar tujuan pendidikan di Indonesia menjadi lebih fungsional dan dapat direalisasikan. Baik, semua materi telah disampaikan. Kami dari kelompok 1 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Kami membuka lebar kesempatan bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran untuk kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.